Saya sudah kirim, tapi yang update-nya nanti silahkan di-download lagi yang terbaru ya. Jadi saya ada tandakan soal latihannya. Ya, biasakan dalam belajar, misalnya kayak minggu lalu saya kasih video itu yang akses itu hanya beberapa ya. Jadi untuk tambahan ke kalian, terus sambil belajar ya dicatat mana yang pentingnya, tetap ada catatan supaya pas ujian kamu nggak kerepotan belajar atau dalam mengerjakan tugas tuh lebih cepat. Itu ya. Beberapa ini hari kita pakai kalkulator juga ada atau pakai tabel di Excel juga ada ya. Silahkan dimanfaatkan berlatih. Dalam belajar itu kamu juga harus aktif ya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang probabilitas diskrit ya, kayak binomial, hipergeometrik, Poisson. Nah sebenarnya ini berhubungan sih ya, cuman mereka yang sebelumnya itu kan diskrit ya, di mana bilangan bulat dan merupakan hasil perhitungan ya. Kalau kali ini distribusi probabilitas kontinu ya, atau distribusi probabilitas normal. Ini adalah distribusi variabel acak kontinu mempunyai nilai yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga kan dibuat dalam skala atau jarak tertentu, yang disebut juga kan distribusi ya. Distribusi normal mempunyai nilai sepanjang interval, biasanya memiliki bilangan pecahan dan datanya dihasilkan dari pengukurannya. Jadi kalau hasil perhitungan itu masuk kategori distribusi probabilitas diskrit yang sebelumnya. Nah, mungkin ini beberapa ciri-ciri distribusi probabilitas normal ini dikembangkan De Moivre dan Gauss ya. Sehingga kurva normal ini kadang disebut juga kurva Gauss. Ini beberapa karakteristiknya. Mungkin udah pernah kita bahas waktu awal, waktu menjelaskan tentang kurva normal ya. Jadi kurva berbentuk genta atau lonceng, memiliki satu puncak terletak di tengah. Ini rata-rata hitung mu, median dan modus itu sama, berada di tengah, membelah kurva dua bagian yang sama. Setengah di bawah nilai mu, setengahnya di bawah, ini setengah di atasnya. Ya. Kemudian kurva berbentuk simetris dengan rata-rata hitungnya mu ini. Apabila kurva dilipat nih, atau saya tarik. Ini membagi dua yang besar yang sama ya. Kemudian bersifat asimptotis. Kurva ini menurun dia, menurun. Asimptotis itu kurvanya menurun ke kedua arah. Ini. Dari titik puncaknya ini, titik puncak ini menurun, menurun, menurun. Yang ini sampai minus tak terhingga, yang ini positif tak terhingga. Terus di sini nanti ada inflection point. Inflection point ini, sorry, kalau ditarik, kita lihat ya. Itu inflection point-nya. Yang ini menurun, yang ini dibilang menaik.
kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. X sama dengan rata-rata hitung. Di tengah ini ya. Kemudian luas daerah di bawah kurva ini 1. Jadi kalau tadi ada garis tengah yang saya buat, sisi kiri ini setengah, sisi kanan ini setengah. Nanti kalau X atau Z ya, kalau nanti kita transfer ke Z, Z ini bernilai negatif, yang kanan bernilai positif. Distribusi probabilitas dan kurva normal mempunyai persamaan matematik ya, yang sangat tergantung pada nilai tengah dan standar deviasi sigma. Nah, ini sehingga distribusi probabilitas dan kurva normal dari suatu variabel acak X nilainya terletak antara minus negatif dan positif. Nah, terhingga ini ya. Kemudian dilambangkan dengan X, di mana N, X mengikuti distribusi normal, di mana variabel acak X itu terdistribusi secara normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi sigma. Nah, rumus ini bila X pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan sigma standar deviasi, persamaan kurva normalnya. Ini adalah bilangan 3,14159 ya. Ini matematika ya. Dan E ya, ini 2 anti logaritma natural ya, 2,71828. Tenang, kita nggak menghafal ini. Kita juga nggak ngerjain. Paling nanti kalau dibantu dengan kalkulator atau Excel. Oke. Jadi ini juga sebenarnya udah pernah saya singgung ya, jenis-jenis distribusi probabilitas normal ya. Kalau ini distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata hitung mu sama dan sigma standar deviasi berbeda. Rata-rata hitungnya titik puncaknya sama, jadi rata-rata hitungnya ini sama. Ini yang agak condong, laptop kutik, ada yang melebar. Nah, kalau yang melebar ini standar deviasinya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang merah? Sri Rezeki. Kalau gambar kurvanya melebar, itu standar deviasinya bagaimana? Lebih melebar. Standar deviasinya lebih besar atau lebih kecil? Kemarin pernah dibahas ya. Anis. Jika kurva normalnya ini melebar standar dibandingkan yang merah ini, yang biru standar deviasinya lebih apa? Lebih besar, Bu. Besar ya, datanya melebar ya, resikonya melebar bisa dibilang, penyebaran datanya lebih lebar ya. Oke. Selanjutnya ini jenis kurva normal dengan
hitungnya berbeda, rata-rata hitungnya berbeda. Yang paling kanan berarti rata-rata hitungnya lebih besar, lebih dibandingkan yang kiri ini ya. Ini semua angka-angkanya, angka-angka mentah. Tapi bentuknya ya, bentuk loncengnya itu sama ya. Standar deviasinya sama ya. Kemudian ini distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata hitung berbeda. Yang 850 ini yang kanan ini lebih besar dari yang kiri. Dan standar deviasinya berbeda ya. Standar deviasi yang kiri ini lebih besar ya. Kelihatan dari pasti dia lebih melebar dibandingkan yang ini lebih meruncing ujungnya. Di dalam kehidupan sehari-hari membandingkan dua data ya sering seperti ini. Itu contoh-contoh bisa kita ilustrasikan, misalnya ada data-data diilustrasikan dengan kurva normal ya. Dan dalam statistik ini paling sering menggunakan distribusi probabilitas normal. Ya. Kemudian setelah kita lihat jenis-jenis kurva normalnya, setiap kurva normal mempunyai nilai tengah mu dan standar deviasi ini ya. Nilai mu dan x mendekat ini menempati sepanjang interval nilai. Nah, nilai X dan mu-nya itu banyak menempati sepanjang interval nilai ya. Maka nggak mungkin menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap, sebagaimana distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Nah, kita bisa selesaikan dengan distribusi normal baku. Dengan distribusi normal baku ini, distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0, nanti kita transformasikan X ke Z. Ini adalah angka-angka X ini. Tadi sepanjang kurva yang horizontal ini ya, ada angka X. Nah, ini kita transformasikan ke Z supaya distribusi normal baku. Nanti nilai tengahnya Z itu adalah 0 ya. Dan simpangan baku satu standar deviasinya yang ini di titik inflection point itu adalah satu standar deviasi atau simpangan baku ya. Nah, sehingga kita dapat rumus ini. Sebenarnya udah pernah kalian lihat ya. Jadi dalam beberapa hal perlu dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal baku, yaitu mengubah dan membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan nilai Z-score. Di mana ini udah pada tahu ya, X-nya adalah nilai dari suatu pengamatan atau observasi, mu-nya adalah rata-rata hitung dari suatu distribusi, dan standar deviasi dan sigma ini yang di bawah standar deviasi suatu distribusi. Nah, kalau tadi ada ini X ditransformasikan ke Z. Nah, bedanya apa? X itu adalah variabel acak ya, atau skor mentah mempresentasikan nilai distribusi normal yang tidak baku. Sedangkan Z ini
mempresentasikan nilai dalam distribusi normal yang baku atau standar. Di ukuran penyebaran statistik deskriptif sebenarnya nilai Z juga dipakai ya. Nilai Z ini adalah jarak antara nilai suatu acak X dan rata-rata hitung populasi mu dibagi standar deviasi populasi sigma ini. Nah, ini transformasinya. Jadi misalnya X-nya berapa, bisa jadi Z-nya. Angka Z kan ini kecil ya. Transformasi dari X ke Z. Ini sebenarnya tinggal menghitung Z-score-nya ya. Misalnya harga saham diketahui rata-rata hitungnya 490,7, standar deviasi 144,7. Berapa Z untuk harga sahamnya 600 ya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nanti kalau ada soal misalnya dibulak-balik ya. Jadi yang ditanya itu X-nya malah bukan Z-nya. Kalian tinggal bisa berarti untuk mencari X itu tinggal diputar balik nih. Berarti Z dikali standar deviasi, kemudian ditambahkan dengan rata-rata hitung. Ya. Ini sudah pada tahu ya untuk matematika. Bisa dihitung berapa dapatnya Z? Fatimah? Ada kalkulator kan? Atau ada Excel-nya? Silakan, berapa dapatnya? Z-nya berapa? Ya, belajar itu harus aktif ya. Kalian jangan cuma mendengar. Kalau cuma mendengar pasti lupa. Apalagi nggak mencatat. Berapa Z-nya? 0,755. Saya perkenalkan kalkulator. Atau pakai Excel deh. Excel sih bisa lah. Kalkulator. Ini linknya udah saya info ke kalian. 600. Kemudian berapa? 490. Karena ini bahasa Inggris titik ya, komanya jadi titik. Kemudian standar deviasi 144,7. Nanti kalau ditanya 0,755 ya. Nah, kalau ditanya berapa probabilitas harga saham kurang dari 600 contohnya. Nah, ini sudah bisa kita hitung, yaitu probabilitasnya adalah 77,49. Ini tanda merah-merah ini, kalau probabilitasnya besar dari 600, ini cukup membantu ya. Probabilitasnya adalah yang gambar warna merah ini. Kan kalau ke kanan itu lebih besar ya. Nanti contoh-contoh kita akan melihat apa beda-bedanya. Dan bagaimana menginterpretasikan ke soal. Ya, jadi ini transformasinya, ilustrasinya seperti ini. Pasti Z-nya berarti kan kecil ya. Ya, ini ada lagi contohnya. Menghitung distribusi normal. 20 perusahaan termasuk saham pilihan LQ45 berkisar 1.030 sampai 6.500. Berapa probabilitas harga saham? Ya, di sini kita sudah mencari probabilitas ya. Antara 3314 sampai 5.005 per lembar.
Jika diketahui rata-rata hitungnya mu 3314 dan rata hitung dan standar deviasinya 16 seperti ini. Kalau secara manual kita bisa kerjakan pakai rumus Z dulu ya. Karena ini ada dua kategori. Ada yang 3314 ini yang kita bikin X1 untuk mencari Z1 ya. X1-nya. Kemudian X2-nya 5005 untuk mencari Z2. Tapi ingat dalam soal ini kan nggak ada negatif ya. Jadi gambarnya bukan seperti ini. Pasti dia gambarnya mengarah ke kanan semua ya. Itu yang harus diingat. Yang harus logikanya harus diingat. Jangan salah. Kemudian kita cari Z1-nya dengan X3314. Ini kebetulan yang paling atas itu 0 sehingga hasilnya Z1 0 ya. Z1 0 berarti di titik tengah ya. Selanjutnya Z2 itu dari perhitungan 5005 dikurang 3314 dibagi 1610 dapat Z2 1,05. Jika pakai nah, ingat kita hanya memakai daerah yang sebelah kanan ini yang positif ya. Coba dilihat di Excel yang saya bagikan ya. Di tabel 1 ini. 1, Z ininya Z-nya 1 ya dan 0,5 ya. 1 berapa dapatnya? 1,05 ya. Sehingga di titik ini ya. 1,05. Nah, harap diingat ya. Tabel distribusi normal standar ini adalah kumulatif ya. Kumulatif yaitu dimulai dari sebelah kiri. Seperti Excel ini. Nanti kalau di Excel juga bisa dicari ya Z-nya, luas Z-nya ya di Excel, itu nanti akan dapat 0,85314. Jadi itu kumulatif dari kiri ini sampai ke titik Z positif 1,05. Nah, apabila kita hanya mencari luas daerah di bawah sebelah kanan ini, ingat tadi total keseluruhan ini adalah 1 ya. Jadi kalau kita mencari yang sebelah sini, 0,85 dikurang 0,5 untuk ini menghilangkan ya. Tapi kalau kamu mencari sisi yang sini, luas daerah sisi sini, berarti 1 dikurang 0,85 dapatnya nanti segini. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini 0,853. Oke, kalau di ini juga ada di kalkulator ini. Nah, ini masukkan Z-score-nya 1,1.05 ya. Calculate. Ini ada banyak dia ini kan. Yang kamu mau cari apa? Kalau kondisinya kamu mencari X lebih kecilnya itu, jadi kamu mencari yang sisi sini ya.
atau kalau di soal itu berapa probabilitas harga saham di bawah 5.005 ya. Berapa probabilitas harga saham di atas 5.005? Nah, peluangnya ini 0,14 ini. Nah, berapa probabilitas? Nah, yang tadi itu kan positif semua ya. Ini soal kita yang dari Z0 sampai Z1,05 itu probabilitasnya 0,314 atau probabilitas antara rentang harga saham 3314 sampai 5.005 itu adalah 35%, 314,314. Bisa dilihat ya. Bisa dibedakan maksudnya. Jadi tadi udah sebaran data udah bahas sebaran data ya dalam distribusi probabilitas dan kurva normal. Ini mengikuti hukum empirik. Ini juga udah pernah kalian kemarin dibahas juga ya. Jadi distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva diperkirakan 68,26% itu berkisar di antara rata-rata hitung tambah kurang 1 standar deviasi. Begitu selanjutnya sampai 99,74%. Nah, perubahan konversi dari X ke Z menunjukkan nilai X U itu rata-rata hitung itu sama dengan X kan kalau itu pada saat puncaknya ya. Jadi konversi perubahan X ke Z dapat dikatakan X tambah kurang 1 standar deviasi setara dengan Z, di mana Z-nya itu 0, tambah kurang 1 standar deviasi. Begitu selanjutnya. Kalau yang 95,44 ini berarti Z tambah kurang 2. Jadi rata-rata hitung sama dengan X itu di mana rata-rata hitung tambah 1 standar deviasi itu sama dengan Z tambah 1. Ya. Kemudian rata-rata hitung tambah 2 standar deviasi untuk positif negatif itu Z tambah kurang 2. Nah, kalau dari soal tadi yang ada 20 perusahaan di bursa efek ya, dia memiliki harga saham rata-rata sahamnya 3314 dan kurang tadi standar deviasi 1. Berarti yang sisi paling, kalau saya mau menghitung Z tambah kurang 1, berarti kan X-nya itu 3314 kurang 160 ya, dapatnya 2670. Kemudian yang 3314 tambah 1610 itu adalah 4200 ya. Sekitar segitulah ya.
Nah, berapa probabilitas perusahaan yang Z tambah 1 ini, berapa perusahaan yang masuk dalam kategori ini? 2.670 sampai 4.200. Probabilitasnya pertama kita ini kan ya 68,26% ya, atau 0,68. Nah, tapi ingat kita hanya memakai angka yang sebelah kanan, bagian yang sebelah kanan, sehingga 0,6826 bagi 2 berapa? Sekitar 0,3. Satu kan ini ya. Tapi kurang 0,5. Dapatnya 0,3413 ya. 0,3413 dikali 20. Berarti ada sekitar 6,8 perusahaan. Jadi ada sebanyak antara rank 2670 sampai 42000 ini ada sebanyak 7 perusahaan. Jadi ingat kita pakai luas daerah yang dari Z sama dengan 0 sampai Z tambah positif 1. Bisa dikaitkan ya dengan yang tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Masih bisa diikuti? Oke, bisa diikuti? Kita lanjut ke contoh yang lain ya. Bisa, Bu. Ini PTGS mengklaim berat buah mangga B 350 gram dengan standar deviasinya 50 gram. Berat mangga mengikuti distribusi normal. Berapa probabilitas berat buah mangga mencapai kurang dari 250 sehingga akan diprotes oleh konsumen. Di sini 350 itu dibuat sebagai nilai tengahnya. Ini bisa kita lihat dari nilai tengah 350 tambah 2 standar deviasi dapatnya 250 ya. Sehingga kita bisa tahu Z-nya minus 2. Kenapa minus 2? Karena kan ini lebih kecil ya dari 350. Di sisi kiri ya. Nah, minus 2 probabilitasnya yang perlu kita cari adalah yang 0,028. Kalau kamu cari di Excel atau di tabel, adanya angka Z2 ya. 0,977250. Ingat, angka tabel ini atau angka di Excel ini adalah dari sisi kiri ya. 0,977. Kemudian kita kan cuma pakai angka yang setengah ya. Atau lebih gampangnya ya di sini masukkan angka minus 2. Di mana Z
lebih kecil, X lebih kecil dari Z, yang itu yang tadi yang kita hitung itu 0,02275. Kalau pakai Excel dapat 0,97725. Sebenarnya itu tinggal dibalikan ya. Kalkulator ini lebih gampang malah. Jadi dapat 0,02275. Pertama kita di mana peluang X lebih kecil 250, X-nya kita bikin 250, kemudian lebih kecil berarti sisi kiri ya. Kalau di table dapat seluasnya yang ini ya. Nah,